Fakta tentang terapi anak berkebutuhan khusus. Merawat anak dari usia bayi hingga dewasa tentu bukan perkara mudah yang harus dilalui oleh para orang tua. Terlebih bagi mereka yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus yang memberi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk bisa merawatnya. Salah satu hal yang umumnya penting untuk dilakukan adalah memberikan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Dari kondisi anak, terapi anak berkebutuhan khusus ini memiliki beragam jenis, biayanya bisa sangat beragam, dan menjadi salah satu tantangan utama orang tua untuk bisa memenuhinya. Mengenai jenis terapi untuk anak berkebutuhan khusus, metode yang diberikan secara umum terbagi ke dalam dua jenis, yakni terapi mental dan terapi fisik. Meski begitu, metode terapi untuk anak berkebutuhan khusus ini sangat beragam dan bergantung dari kebutuhan buah hati, antara lain 1. Terapi fisik sesuai namanya. Terapi ini bermanfaat menangani kekurangan atau gangguan fisik dan gerakan, sekaligus melatih bagian otot. Terapi yang biasanya diberikan pada anak dengan kondisi cerebral palsy maupun polio ini bisa dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Untuk jenis pasif, terapi fisik dilakukan dengan bantuan ahli, sementara jenis aktif, terapi dilakukan oleh pasien sendiri tanpa bantuan. 2. Kognitif perilaku. Terapi jenis ini diberikan pada anak dengan kondisi autisme yang mempunyai masalah kognitif, serta komunikasi hingga kesulitan menyampaikan perasaan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berisiko membuatnya stres hingga tantrum. Terapi ini dilakukan dengan bentuk psikoterapi dan bermanfaat mengubah perilaku serta pola pikir anak agar mempunyai emosi lebih stabil dan mampu menyampaikan perasaannya dengan jelas. 3. Terapi wicara. Terapi wicara juga menjadi salah satu terapi untuk anak berkebutuhan khusus umum dengan manfaat membantu anak agar bisa berbicara dan berkomunikasi. Fokus dari terapi ini adalah melatih kemampuan berbahasa dan berkata anak, termasuk melatih otot lidah, mulut, serta tenggorokannya. Terapi ini dilakukan melalui ajakan untuk meniup, meniru suara, maupun belajar bahasa isyarat. 4. Terapi okupasi. Selanjutnya ada terapi okupasi yang berguna melatih motorik halus pada anak. Caranya dengan melatih gerak presisi, seperti mengancingkan baju, memegang sendok saat makan, atau menulis. Kemampuan tersebut dibutuhkan si kecil pada aktivitas hariannya, sehingga perlu diajarkan agar lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. 5. Terapi bermain. Metode terapi berikut ini dilakukan melalui membiarkan anak melakukan permainan dalam ruang yang nyaman dan aman, tanpa batasan. Tujuannya, agar anak bisa mengekspresikan dirinya. Metode terapi ini juga bisa mengajarkan anak tentang analisis dan problem solving, serta terapis hanya perlu memberi perintah yang bisa diikutinya. 6. Sensori integrasi. Berdasarkan sebuah penelitian, terapi ini memanfaatkan panca indera dari anak untuk melatih keseimbangan, kesadaran posisi, dan sentuhan, serta gerak tubuhnya. Tujuan dari terapi ini adalah membantu anak yang mengalami gangguan belajar, perilaku, atau perkembangan. 7. Plate Behavior Analysis atau terapi ABA. Pada terapi ABA, fokusnya adalah pemberian hadiah atau reward terhadap setiap hal positif, serta keberhasilan anak dengan kebutuhan khusus. Orang tua maupun terapis diharapkan mampu memberi feedback atas setiap sikap anak di terapi ini. 8. Terapi menunggang kuda. Bisa juga disebut sebagai hipoterapi. Terapi tersebut dilakukan dengan mengajak anak menunggang kuda sesuai arahan terapis. 9. Intervensi pengembangan hubungan. Untuk terapi jenis ini dilakukan dengan tujuan mengajarkan anak tentang cara berpikir dengan fleksibel dan terlibat hubungan sosial bersama orang lain. Tahap terapi ini dilakukan dengan mengembangkan hubungan antara anak bersama orang tuanya, sehingga peran orang tua amat penting pada terapi ini. 10. Sensory Integration dan Related Therapies ini berguna untuk mengatasi masalah sensori pada anak, terutama yang sangat sensitif pada rangsangan sensori, misalnya kebisingan, cahaya, serta sentuhan. Dilakukan dengan melatih anak agar mampu meregulasi reaksinya terhadap stimulasi eksternal. Contohnya, anak akan dilatih untuk terbiasa mendapatkan rangsangan sentuhan, cahaya, hingga kebisingan. 11. Terapi perhatian. Terakhir ada terapi perhatian, di mana anak akan dilatih untuk bisa fokus pada sebuah objek, orang lain, maupun area. Berfokus meningkatkan kemampuan anak dalam memperhatikan sesuatu. Terapi ini dilakukan dengan beragam cara menyesuaikan kondisi anak. Beberapa contohnya adalah menunjukkan jari pada anak untuk diperhatikan dan melihat suatu objek tertentu. Itulah jenis beberapa terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.